Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita belajar bareng agama melalui mimbar Ramadan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bayan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sekelumit materi tentang sahabat kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang dalam hidup ini kita merasa kesendirian. Kita merasa sepi, tidak ada yang menemani, ditinggalkan oleh orang lain, dan merasa terasing di lingkungan hidup kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita punya sahabat yang amat sangat setia kepada kita. Sahabat kita itu dari waktu ke waktu terus menemani kita, terus mendampingi kita. Tidak ada waktu sedetik pun sahabat kita itu meninggalkan kita. Dia tidak perlu istirahat, tidak perlu tidur, tidak perlu waktu untuk yang lain, tapi terus dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus menerus mendampingi kita, mengawasi kita. Nah, sahabat itu mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, bahkan tidak pernah kita pahami dan tidak kita mengerti keberadaannya. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengenali sahabat kita itu, agar sahabat kita itu lebih bermanfaat dan lebih berfungsi di dalam hidup kita. Nah, siapa sesungguhnya sahabat kita itu? Sahabat kita itu ternyata adalah malaikat raqib. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Qaf ayat 17-18. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, salah satu duduk di sebelah kanan yakni malaikat raqib, dan yang lain duduk sebelah kiri yakni malaikat atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni malaikat raqib dan atid. Saudara-saudaraku, atas dasar ayat Al-Quran tadi, sesungguhnya ada dua sahabat kita, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Namun demikian, karena waktu yang terbatas, saya akan fokus untuk membahas salah satu di antara dua sahabat setia kita itu, yakni malaikat raqib. Saudara-saudaraku, malaikat raqib ditugasi oleh Allah untuk mendampingi kita, mengawasi kita, dan mencatat seluruh amal kebaikan kita, amal soleh kita. Khusus amal soleh kita, tidak mencatat yang lain. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam kita berbuat baik, kita beramal soleh, kita cukup mempercayakan catatannya, pendokumentasiannya kepada sahabat kita itu, yakni malaikat raqib. Kita tidak perlu sibuk, ribet, mencatat amal soleh kita sendiri. Apalagi kita minta bantuan orang lain, apakah saudara kita, teman kita, tetangga kita, untuk mencatat amal kebaikan kita. Karena kita sudah dibantu, sudah diawasi, sudah dicatat oleh sahabat kita, yakni malaikat raqib. Tidak ada kekhawatiran sama sekali atas apa yang didokumentasikan oleh malaikat raqib. Karena malaikat raqib tidak akan pernah mengkhianati kita. Justru yang mengkhawatirkan adalah manakala kita catatan amal soleh kita mintakan bantuannya kepada saudara kita, teman kita, atau siapapun untuk mencatatnya. Atau bahkan mungkin ditambah di foto, di video, dan seterusnya. Nah, kekhawatirannya adalah biasanya amal soleh yang kemudian sudah didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, video, itu kemudian akan diunggah pada media sosial, yang kemudian di sana akan tumbuh rasa bangga, rasa merasa hebat, dan seterusnya. Dan akhirnya menumbuhkan penyakit hati yang namanya riya, yang namanya ujub, yang namanya sombong, dan sebagainya.
Padahal sifat-sifat itu justru akan merusak amal soleh kita. Nah, oleh karena itu, kita berusaha mempercayakan sepenuhnya amal soleh kita dicatat oleh sahabat kita yang setia, yakni malaikat Raqib. Dengan begitu, mudah-mudahan amal kita terjaga dari penyakit hati yang akan merusak amal soleh kita. Amal soleh kalau sudah tercampuri dengan sifat riya, yang sifat riya itu oleh Allah disejajarkan dengan dosa syirik kecil. Nah, syirik kecil, berapapun kecil, maka dia akan menghapus amal soleh kita. Nah, oleh karena itu, maka kita berusaha untuk menghindarinya agar amal soleh kita tidak tercampuri dengan sifat-sifat yang sifat itu justru akan menghapus amal soleh kita. Nah, mari kita jaga, kita rawat dengan mempercayakan diri amal soleh kita dicatat oleh malaikat Raqib, sehingga kebaikan kita, amal soleh kita, keikhlasan kita tidak tercampuri, tidak dirusak oleh sifat-sifat buruk, yang sifat buruk itu akan menghapus pahala amal soleh kita. Demikian sekiranya yang saya sampaikan, semoga sahabat kita yang setia itu senantiasa mencatat amal soleh kita, sehingga kebaikan kita tidak akan hilang, tidak akan rusak karena terganggu atau tercemari oleh keburukan sifat kita sendiri. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa memberi petunjuk, melindungi kita dari keburukan-keburukan, sehingga yang dicatat oleh malaikat Raqib adalah semua kebaikan kita, dan pada saatnya akan dipertemukan oleh Allah dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk pahala yang akan bisa kita nikmati sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.